Pemirsa, sejumlah pasar di ibu kota ramai oleh warga yang membeli kebutuhan Lebaran. Sementara itu petugas menggelar rapid test kepada pedagang di pasar karena pernah berkontak dengan orang positif COVID-19. Jangan cuma sembako, kami butuh uang, butuh makan tiap hari. Iuran toko gimana? Sembako juga memadai. Iya, sembako tidak cukup Pak. Kaleng 2 sarden, mie 10 bungkus, beras 5 kilo, minyak 2 liter, nggak cukup Pak sebulan, anaknya banyak. Air sama bayar, listrik kami tetap bayar. Coba, kontrakan sama bayar. Pedagang di kawasan Tanah Abang, Jakarta melawan petugas yang hendak menutup tokonya. Para pedagang nekat berjualan untuk tetap bertahan hidup karena bantuan dari pemerintah sangat kurang. Kita dagang sini, mall aja buka, kenapa tidak? Pedagang meminta untuk tetap membuka tokonya selama 2 hari jelang Lebaran. Mereka tetap berjualan karena warga ramai berbelanja jelang Lebaran. Padahal selama pembatasan sosial berskala besar, hanya toko yang menjual kebutuhan pokok saja yang diperbolehkan beroperasi. Seluruh warga masyarakat yang masih berkerumun, masih berkumpul agar segera membubarkan diri. Ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Keramaian warga berbelanja baju Lebaran juga terjadi di Pasar Balimester, Jatinegara, Jakarta. Puluhan pedagang menjajakan barang dagangannya tidak hanya di pasar tetapi sampai trotoar. Warga pun tetap nekat berbelanja baju Lebaran. Untuk persiapan anak untuk Lebaran. Beli apa, Bu? Beli buat itu kue. Terus? Iyalah buat sehari-hari lah, yang penting itu buat sehari-hari dulu deh, gitu kebutuhan sehari-hari. Petugas pun menutup lapak pedagang untuk menghindari penularan COVID-19 di tempat ramai. Nah, jadi di sini kuncinya adalah masyarakat juga. Diharapkan masyarakat dengan penuh kesadaran untuk tidak usah membeli baju baru Lebaran. Lebaran tidak harus baju baru. Kalau mereka dagang banyak, nggak ada yang beli, otomatis mereka akan tutup gitu. Tetapi karena ini ada yang beli, sehingga untuk itu marilah kita kesadaran seluruh warga DKI Jakarta, Lebaran nggak usah pakai baju baru. Sementara itu, 30 pedagang di Pasar Perumnas Klender, Jakarta mengikuti tes rapid dan swab karena pernah kontak langsung dengan 2 rekannya yang positif COVID-19. Namun karena enggan menjalani tes, petugas pun mendatangi para pedagang satu persatu. Data sebenarnya kurang lebih ada 30 orang yang akan diperiksa terkait itu dari hasil tracing kami dari Puskesmas Duren Sawit. Tetapi yang datang ini baru kurang lebih ada 15 orang. Jadi masih banyak pedagang yang kurang kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan. Rapid test dan swab ini untuk meminimalisir penularan COVID-19 di pasar. Apalagi jelang Lebaran, sejumlah pasar tradisional di ibu kota semakin ramai. Bahkan beberapa dari pedagang dan pembeli tidak memakai masker dan menjaga jarak fisik, padahal masih di masa PSBB. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jelang Lebaran, sejumlah pasar di daerah ramai dikunjungi warga. Meski ada warga yang mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19, namun masih banyak warga yang mengacuhkannya. Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menegur sejumlah pembeli dan penjual yang tidak memakai masker saat meninjau aktivitas pasar tradisional jelang Lebaran. Menurut Indah, pasar rentan penularan corona karena banyak pedagang dan pembeli tak hiraukan protokol kesehatan. Bahkan Indah mengancam akan menutup pasar jika pedagang dan pembeli tak patuhi aturan. Ayo, pakai masker, jaga jarak. Kalau masih ingin pasarnya dibuka, kalau pasarnya kata ditutup, bingung. Bunda jok ditutup, bunda jok ditutup. Tapi gak tertib. Pakai masker, jaga jarak. Di Lumajang, kasus warga yang terinfeksi corona berjumlah 33 orang, sementara PDP berjumlah 84 dan ODP 364 orang. Sementara itu di Salatiga, Jawa Tengah, pengunjung pasar subuh Salatiga jelang Lebaran terus meningkat meski ada 1 pedagang yang reaktif COVID-19. Pasar tetap mematuhi pola physical distancing di mana lapak antar pedagang diberi jarak aman hingga 2 meter serta pembeli dan penjual harus gunakan masker. Di
Nggak takut nggak belanja di sini, Mbak? Jadi kita kan harus waspada, hati-hati aja. Jangan sampai bergerombolan sama orang-orang gitu loh. Caranya gimana, Mbak, biar aman karena belanja di sini, Mbak? Ya kan pakai masker, terus juga nggak kumpul-kumpul gitu loh. Nggak kumpul-kumpul gitu ya. Tetap dibukanya pasar ini untuk memastikan perekonomian serta kebutuhan masyarakat di Kota Salatiga tetap dapat terpenuhi. Berbeda dengan di Medan, Sumatera Utara, di mana warga yang kunjungi pasar tradisional Halat tidak memperdulikan lagi imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing guna mencegah penularan COVID-19. Rata-rata warga datang ke pasar untuk penuhi kebutuhan lebaran. Beberapa pembeli mengaku sebenarnya takut datang ke pasar, namun karena terdesak kebutuhan mereka terpaksa harus ke pasar. Tingkat kunjungan di sejumlah pasar di Medan naik 2 kali lipat dibanding hari biasa. Kondisi ini dimanfaatkan pedagang untuk menaikkan harga barang, terutama bahan pokok hingga lebih dari 30%. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga Sabtu besok. Kontributor iNews melaporkan. Juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto angkat bicara terkait tradisi mempersiapkan kebutuhan lebaran dengan berbelanja ke pasar. Ia meminta warga tetap mengikuti prosedur keamanan kesehatan demi menekan penularan COVID-19 di tempat ramai. Tradisi untuk menyiapkan perayaan kemenangan di Idul Fitri dengan memakai baju yang baru, dengan menyajikan makanan yang terbaik yang bisa kita berikan adalah sesuatu yang positif. Namun dalam situasi yang seperti sekarang ini, semestinya itu bisa kita lakukan dengan menyiasati untuk tetap aman dari kemungkinan tertular COVID-19. Tidak ada larangan untuk membeli baju yang baru, tidak ada larangan untuk ke pasar. Namun tetap dengan etika sesuai dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun adalah cara yang paling bijak di dalam kaitan ini. Kasus konfirmasi COVID-19 meningkat sebanyak 634 orang, sehingga totalnya menjadi 20.796 orang. Kasus sembuh meningkat 219 orang, sehingga total menjadi 5.057 orang. Kasus meninggal 48 orang, sehingga total menjadi 1.326 orang. Saudara-saudara, kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP yang sampai saat ini sedang berjalan sebanyak 47.150 orang. Sementara kasus PDP yang saat ini sedang diawasi sebanyak 11.028 orang. Ini semuanya menggambarkan bahwa penularan masih terjadi. Bahwa di luar masih ada sumber penularnya. Warga di Pasuruan, Jawa Timur menggelar aksi protes Indonesia Terserah dengan berorasi dan berjalan kaki mengenakan alat pelindung diri. Sementara di Jakarta, petugas memamerkan peti mati di depan pemakaman umum. Corona, tetap diam di rumah. Apa yang diberikan oleh pemerintah, bantuan, BLT, jangan dibuat untuk foya-foya, beli jajan kue lebaran, beli baju apa itu. Ada dapat bantuan sembako. Henry Sulfianto, warga Pasuruan, Jawa Timur menggelar aksi protes bertajuk Indonesia Terserah. Ia mengenakan alat pelindung diri berjalan kaki menuju pusat perbelanjaan. Poster yang dibawanya menyuarakan kekesalan terhadap warga yang mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Henry juga menyesalkan banyak warga berkerumun di pusat perbelanjaan untuk membeli baju lebaran. Padahal banyak tenaga medis yang berjuang melawan COVID-19, namun tidak didukung sebagian masyarakat yang mematuhi aturan jaga jarak fisik. Di Jakarta, petugas suku dinas pertamanan dan hutan kota Jakarta Selatan membawa peti mati. Aksi di depan TPU Tanah Kusir Jakarta untuk mengingatkan kepada masyarakat bahaya COVID-19 dan korban masih bertambah.
saya akan mengingatkan bahwa jenazah COVID-19 itu kalau ya mohon maaf kalau udah dimakamkan memang udah SOP-nya dari rumah sakit. Pertama dia kan sudah di-packing itunya petinya, dan kedua juga keluarga dibatasin untuk yang mengantar karena begitu bahayanya ke virus corona itu. Petugas juga memasang spanduk berisi imbauan hidup sehat seperti anjuran cuci tangan, jaga jarak, mengenakan masker, dan membatasi ziarah makam. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah rekaman video dugaan pungutan liar biaya pemakaman pasien COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, petugas kamar jenazah meminta uang sebesar 3 juta rupiah untuk biaya pemakaman. Udah itunya, kwitansinya. Ini pasien PDP, dinyatakan PDP bukan oleh keluarga, oleh rumah sakit, oleh dinas kesehatan, oleh petugas medis. Adu mulut antara keluarga pasien dalam pemantauan COVID-19 yang meninggal dunia dengan petugas kamar jenazah terjadi di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, Jawa Timur. Keluarga menuntut kwitansi atas uang 3 juta rupiah yang diminta petugas kamar jenazah untuk biaya pemakaman. Petugas menyebut rincian biaya untuk peti jenazah, plastik, ambulans, dan biaya pemakaman. Bahkan sempat mengancam tidak akan memakamkan pasien jika tidak diberi uang. Video ini direkam pada 19 Mei, 1 jam setelah WDP COVID-19 berinisial JSH meninggal dunia. Sementara pihak Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo menyatakan adanya salah paham antara petugas dan keluarga pasien. Ini pasien PDP, dinyatakan PDP bukan oleh keluarga, oleh rumah sakit, oleh dinas. Petugas belum memahami surat edaran tata laksana pembiayaan COVID-19 di mana semua pemulasaran jenazah pasien positif dan PDP ditanggung pemerintah. Pada saat itu meninggal dari kabupaten, personal ini mungkin belum jelas atau mungkin bentuk titipan yang nanti karena meninggalnya malam kan, besok akan dikonfirmasi dan betul dikonfirmasi berikutnya ke atasannya, ke Pak Didi, ke Bu Tias, dan itu ada aturan dan harus dikembalikan. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, pasien JSH rujukan dari Rumah Sakit Hasanah dengan penyakit bawaan diabetes dan gejala sesak napas sehingga terindikasi terpapar COVID-19. Sementara uang 3 juta rupiah yang sudah dibayarkan ke petugas kamar jenazah telah dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Mogok kerja ratusan tenaga medis honorer RSUD Ogan Ilir, Sumatera Utara dipecat. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam usai jeda berikut.